الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sisa-sisa kehidupan, umur yang masih Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan yang masih terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena dunia bukan tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal. Akan datang masanya, sadar atau tidak sadar, rela atau terpaksa, kita akan meninggalkan dunia ini, pindah ke alam lain. Dan sebuah perjalanan yang panjang, dan semakin panjang perjalanan, maka semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Karena itu Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kehidupan dunia ini sengaja Allah hamparkan kepada kita sebagai kesempatan yang seluas-luasnya mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai nasihat oleh sahabat. Ya Rasulullah, tolong nasihati aku. Dan aku berharap nasihatmu itu sudah cukup bagiku, dan tidak perlu lagi aku minta nasihat kepada siapapun. Jawaban Nabi sangat singkat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Nasihat Nabi ini singkat sekali. Katakan, aku beriman kepada Allah, selanjutnya istiqomahlah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini? Ini hadis banyak dinukil di dalam berbagai macam kitab. Salah satunya kitab Hadis Al-Arba'in. Pelajaran yang pertama, bahwa kebiasaan orang-orang soleh yang dicontohkan oleh para sahabat, mereka senang dinasehati. Mereka senang ditegur. Mereka senang diingatkan. Bahkan dalam sejarah, dalam sirah kita baca, Umar ibn al-Khattab itu sering bertanya setiap hari kepada sahabatnya, hari ini apa yang kalian lihat buruk dari saya? Pribadi yang seperti apa yang kalian lihat buruk ada dalam diri saya? Jadi tradisi orang soleh itu, dia senang dikritik.
senang dinasihati, bahkan minta selalu setiap hari dinasihati. Bukan sebaliknya, kalau ada orang yang memberikan nasihat atau mengkritik, justru yang menasihati itu yang dimarahi atau dikatakan, apaan antum ini? Antum ini baru lahir, saya sudah lama lahir. Ya, saya lebih tahu dari segalanya. Padahal di dalam sholat sendiri kita meminta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, maafkan aku. Artinya apa? Dia sadar sesungguhnya dia selalu salah. Tapi begitu ada orang yang menunjukkan kesalahannya, dia bukan berterima kasih, tapi justru membenci orang yang menasihati dan mengkritiknya itu. Yang kedua, keistimewaan Nabi adalah sanggup memberikan satu kalimat yang singkat padat, tapi mencakup semuanya. Di dalam istilah bahasa itu disebut dengan jami'ul kalim. Kita perhatikan tadi sahabat itu meminta Nabi satu nasihat, yang nasihat itu cukup bagi dia untuk hidup dia di dunia ini, dan dia tidak perlu lagi nasihat-nasihat siapapun karena itu sudah cukup. Bayangan kita, jawaban Nabi itu pasti panjang lebar, pasti berbab-bab. Tapi ternyata hanya 3 kata. Qul amantu billahi summa istaqim. Katakan, aku beriman pada Allah. Setelah itu istiqomah. Hanya 3 kata. Singkat, padat, tapi mencakup semuanya. Memang singkat, tapi kalau kita jabarkan, ini bisa berbab-bab. Bagaimana mungkin seseorang beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman adanya Rasul yang menyampaikan risalah bahwa Tuhan itu Allah? Bagaimana mungkin dia beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Rasul? Bagaimana mungkin dia mau beriman kepada Rasul kalau dia tidak beriman kepada malaikat? Karena malaikatlah yang diutus membawa wahyu kepada para Rasul. Bagaimana mungkin dia beriman kepada Allah kalau tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab? Karena wahyu Allah itu ada di dalam kitab. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak mungkin dia beriman kepada Allah kalau tidak beriman kepada hari akhir. Jadi, ini yang disebut dengan jami'ul kalim. Singkat, padat, tapi kalau dijelaskan itu bisa berbab-bab panjang lebar. Mungkin ini yang agak berbeda dengan kita. Orang bertanya singkat, tapi jawaban kita bisa panjang lebar, tapi tidak ada isinya. Itu yang sering kita saksikan di medsos-medsos atau di WA kita. Banyak yang dibicarakan, tapi tidak ada isinya. Yang ketiga, bahwa yang penting sekali dalam agama kita ini tidak hanya sekedar mengatakan aku beriman, tapi harus ada sikap istiqomah. Mungkin sikap istiqomah inilah yang kayaknya hilang dari diri kita. Apa itu istiqomah? Istiqamah itu terambil dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan. Kalau kita runtut lagi asal katanya, terambil dari akar kata qoma. Qoma itu artinya melakukan sesuatu secara perfect, secara baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang diperintahkan, dan itu dilakukan dengan sebaik dan seperfect mungkin. Itulah mana istiqamah. Jadi ada 2 unsur sesuatu itu bisa disebut istiqamah.
Pertama, dia sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau ada satu perbuatan yang melanggar aturan dan itu dilakukan secara terus-menerus, tidak bisa disebut istiqamah. Oh, si fulan itu istiqamah sekali judi online-nya. Oh, si fulan itu istiqamah sekali korupsinya. Kenapa? Karena itu bukan perintah Allah. Jadi orang istiqamah itu orang yang selalu berada di garis yang benar, yang lurus, dan dia lakukan secara terus-menerus hingga akhir hayatnya. Jadi ada konsistensi pada situasi, tempat, dan kondisi apapun. Mau sendirian, mau ramai-ramai, dia tetap konsisten pada jalan yang benar. Ini juga diingatkan oleh Nabi, di akhir zaman nanti kecenderungan manusia itu, sikapnya itu pagi tempe, sore tahu. Hari ini A, besok B. Ada orang yang pagi dia alim sekali, tapi sore dia menjadi orang yang paling menunjukkan sikap penentangan kepada Allah. Jadi perlu sekali kita istiqamah ini. Banyak ayat dan hadis yang menyuruh kita istiqamah. Di antaranya dalam surah Fussilat. Disebutkan di sana apa fadilah dari orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam surah Al-Ahqaf hampir mirip, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Fadilah, keistimewaan orang yang sanggup istiqamah, maka pada saat dia menghadapi sakaratul maut, Allah kirim, Allah utus malaikat-malaikat yang tugasnya membisik-bisikkan di telinga orang yang sakaratul maut itu perkataan, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai orang yang istiqamah, gak usah kau takut, gak usah khawatir, gak usah sedih. Jadi ada nanti malaikat yang tugasnya membisik-bisikkan di telinga orang yang sakaratul maut ucapan, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, bergembiralah, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Di dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang-orang yang istiqamah itu akan diberi oleh Allah minuman yang menyejukkan. Di dalam tafsir disebutkan apa maknanya ma'an ghadaqa? Kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang damai. Jadi dia hidup di dunia ini dengan nyaman, tenang, damai. Hatinya itu tenang. Orang yang dekat dengan dia pun tenang. Ada orang yang selalu hidupnya itu galau dan gelisah. Bukan berarti dia tidak punya materi. Bukan berarti dia tidak punya jabatan. Tapi bawaannya gelisah saja. Bawaannya cemas saja. Tebal kasurnya, tapi tidak pernah merasakan nyenyaknya tidur. Jadi hidup ini terasa galau, gersang. Jangan-jangan penyebabnya karena kita tidak memiliki satu amal yang istiqamah. Karena itu pilih-pilihlah amal mana yang bisa kita istiqamahkan. Oh, saya ini kalau bangun malam susah. Jangankan bangun malam untuk qiyamul lail, untuk tahajud, subuh saja kesiangan. Tapi kalau masalah infak saya paling ringan.
Tidak pernah merasa berat. Oh, kalau begitu pilihlah ini menjadi amal yang diistiqomahkan. Meskipun kecil, tapi dia istiqomah. 10.000, 20.000, dia selalu bersedekah setiap hari. Oh, kalau masalah infak sedekah, jangankan infak sedekah, untuk kebutuhan sehari-hari saja saya sulit. Tapi kalau baca Quran saya itu paling senang. Kalau begitu pilihlah, bacalah Al-Quran itu setiap hari. Walaupun hanya setengah halaman, tapi terus-menerus. Atau yang mungkin mau qiyamul lail, walaupun hanya 2 rakaat, tapi terus-menerus. Karena itu Nabi bersabda, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai Allah itu adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit, meskipun kecil, tapi terus-menerus. Biasanya kesalahan kita sering tidak istiqomah. Ramadan kita bisa khatam 3 kali. Setelah Ramadan, sekali pun nggak pernah khatam. Karena itu, pilihlah amal mana yang bisa kita istiqomahkan. Semakin banyak amal yang bisa kita istiqomahkan, semakin banyak amal yang bisa kita andalkan, menjadi amal andalan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengumumkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seorang sufi besar, tokoh thariqah. Dia mengumumkan kepada muridnya, Jumat depan saya akan tunjukkan karomah terbesar saya. Mendengar pengumuman itu, maka murid-muridnya dari seluruh penjuru negeri datang karena ingin lihat karomah terbesar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal memiliki banyak karomah. Begitu mereka masuk ke masjid, sholat qobliyah Jumat, sholat Jumat, khutbah Jumat, sholat Jumat, zikir, sholat ba'diyah. Mereka lihat nggak ada yang istimewa, semuanya biasa-biasa saja. Akhirnya mereka bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Tuan, bukankah Tuan berjanji Jumat ini akan menunjukkan karomah terbesar Tuan kepada kami? Betul, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kami lihat nggak ada yang istimewa. Mana itu karomah itu? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, apakah selama kalian bergaul dengan saya, selama hidup saya, pernahkah kalian melihat saya meninggalkan sholat wajib sekali saja? Tidak pernah, wahai Tuhan. Apakah kalian pernah melihat saya meninggalkan puasa Ramadan walaupun sehari? Tidak. Apakah kalian pernah melihat atau mendengar saya berbohong sekali saja dalam hidup saya? Tidak, Tuhan. Pernahkah kalian melihat atau mendengar berita bahwa saya mengambil hak orang, menzalimi orang sekali saja? Tidak pernah, Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi? Sholat saya, puasa saya? Betul, Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah karomah terbesar saya, yaitu sifat istiqomah. Itulah karomah terbesar saya. Karena itu Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah menjadikan ini satu kesimpulan, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Orang yang memiliki sifat istiqamah itu lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan dengan 1000 karamah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, pelajaran bagaimana kita bisa memiliki sifat istiqamah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa istiqamah di jalannya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان في بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.